sistem sosial, gampang kepada segenap masyarakat seperti itu. Jadi itu proses mengkomunikasikan inovasi, ya. Bagaimana pesan-pesan yang ada di dalam inovasi itu bisa tertransfer ya, tertransfer sampai ke masyarakat seperti itu. Itu difusi, ya. Nah di dalamnya itu memang nanti ada proses berpikir, ya, proses berpikir dari setiap individu itu mempertimbangkan. Nah kalau adopsi sendiri adalah keputusan menerima atau menolak suatu inovasi, ya. Oke, baik. Nah sekarang kita bicara hakikat difusi dulu. Kalau inovasi kata umum nih dari kemarin ya. Sekarang kita langsung ke difusi dan adopsinya. Oke, difusi itu sendiri kan dari kata diffusion ya. Diffusion itu penyebaran. Gitu. Nah ini sebenarnya banyak digunakan pada penyebaran pengetahuan gitu ya. Jadi yang disebarkan itu pengetahuan atau informasi, sebenarnya informasi dari si produk baru ini, si inovasi ini, ya. Dari sekelompok sosial tertentu pada kelompok sosial lainnya, ya. Nah contohnya kalau untuk bisa lebih mudah membayangkan tuh masyarakat Eropa saat ini, ya, ini kan kita anggap sebagai masyarakat yang peradabannya lebih tinggi lah. Banyak sekali hal-hal yang apa ya, penemuan, peradaban, etika gitu ya, bahkan gitu ya, yang seolah-olah kan mereka tuh lebih tinggi gitu dari kita, dan ternyata itu sebenarnya sumbernya kalau ditelisik lagi itu bukan asli dari mereka gitu ya. Jadi mereka tuh banyak mengadopsi dari sumber-sumber asing, ya kan ya. Berbagai penemuan-penemuan gitu yang di situ tuh menyatu gitu di dalam masyarakat itu. Dan sekarang kita lihat bagaimana masyarakat Eropa yang sekarang itu kayak penemuan-penemuan angka numerik gitu ya, itu awalnya dari India, ya. Kemudian kompas sebagai penunjuk arah, penunjuk jalan gitu ya, arah mata angin itu dari Cina. Kemudian astronomi itu dari Arab, kertas sendiri dari Cina, masih banyak lagi. Jadi sebenarnya kita tuh hidup yang sekarang ini gitu dengan menikmati berbagai kemudahan itu adalah akumulasi ya, kumpulan dari kita tuh mengadopsi berbagai macam sumber gitu ya, dari inovasi-inovasi ya, yang sumbernya itu dari kelompok sosial lainnya gitu ya. Apalagi sekarang misalnya nih di mana perkembangan internet itu semakin luas gitu ya, dunia itu seolah udah nggak ada batas, borderless gitu. Jadi mudah banget orang tuh mengakses penemuan baru ya, temuan teknologi baru tuh mudah banget, sehingga speednya, kecepatan orang untuk mengadopsi itu akan lebih cepat untuk orang-orang yang sekarang dibandingkan orang zaman dulu gitu. Kalau zaman dulu kan satu wilayah dengan wilayah lain kita menjangkaui secara manual ya pastinya ya, misalnya kapal laut, berkuda dan sebagainya, dan itu yang membuat dulu itu ya proses adopsinya itu lama gitu ya, lama. Oke. Nah, difusi sendiri merupakan sebuah proses yang terjadi dalam kurun waktu yang lama gitu. Kita tahu di sini kalau Anda buka-buka lagi gitu ya, berbagai penemuan yang kita kenal ya secara umum, seperti misalnya mobil atau kendaraan ya, ditemukan tahun 1886. Itu kalau diakumulasi sudah 56 tahun gitu ya. Proses difusinya produk itu keluar sampai diadopsi atau digunakan. Kemudian listrik 1873, udah 45 tahun. Microwave Anda bisa lihat di sini 1953 itu 31 tahun. Telepon 1876 36 tahun. Jadi memang yang terbaru mungkin HP ya. Oke. Belum lagi penemuan-penemuan yang berikutnya nih. Ini enggak saya catat di sini. Ini mau menggambarkan bahwa difusi itu memakan waktu yang tidak sebentar, ya, bahkan lama makan gitu ya, sampai
adopsi, kita tuh bisa nerima kemudian menerapkan itu bahkan diakui itu tuh benar-benar kita tuh nggak bisa lepas dari itu tuh prosesnya tuh panjang gitu ya. Ada on off ya kadang orang kan banyak tuh sekarang ada kajian-kajian efek dampak buruk dari teknologi A, teknologi B ya. Kadang kan juga orang secara individu juga on off gitu ya. Ketika ada efeknya berdampak pada orang-orang terdekat, terutama pada anak gadget gitu ya. Ada kalanya dia akan misalnya meminimalisir penggunaan itu, tapi tetap secara penggunaan itu dia gunakan emang terus menerus, cuman intensitasnya nah itu bisa naik turun gitu ya. Oke. Nah, sebelum memutuskan dalam menggunakan inovasi, nah masyarakat itu kita tuh ada proses proses mental gitu yang terjadi gitu ya, itu yang bisa dilihat dari aspek sosialnya, psikologinya, mentalnya ya. Artinya gimana sih kita tuh sampai memutuskan menggunakan inovasi itu ada peran-peran misalnya peran dari orang yang tokoh yang kita jadikan referensi itu kadang-kadang menguatkan kita kan ya. Ini belum lagi psikologi misalnya mitos ya, kadang-kadang mitos atau misalnya ada apa ya dorongan tertentu gitu ya. Agak modern kalau nggak pakai misalnya gadget yang smartphone kayak gitu, itu ada proses psikologi yang merasa itu prestis kayak gitu ya. Kemudian belum lagi proses berpikir, itu pastinya setiap individu memutuskan sesuatu itu pasti ada proses berpikirnya atau pertimbangan-pertimbangan teknis lainnya gitu. Ini gampang nggak sih makainya kayak gitu, ini nanti kalau rusak seperti gimana gitu, mudah nggak kayak gitu ya. Artinya itu memang menjadi ini ya, kalau secara sosiologi itu ada proses transformasi budaya gitu. Yang tadinya misalnya kita tuh nggak kenal handphone, taruh handphone ya. Kemudian kita kalau ketemu orang tuh langsung aja gitu ketemu, nggak ada tuh alternatif kita misalnya ketemuan secara virtual apa kayak gini nih kayak apa Google Meet atau Zoom ya kayak gitu ya, tapi memang ketemu secara fisik gitu, dan itu menjadi budaya baru gitu jadinya gitu ya. Itu yang disebut transformasi budaya. Dia ada transfer ya, ada pertukaran budaya dari budaya lama ke budaya baru gitu. Nah, setiap inovasi produk itu memiliki tipologi dalam proses penyerapan yang berbeda-beda dan setiap masyarakat. Ya. Jadi setiap inovasi produk itu punya sifat ya, proses penyerapannya itu di setiap masyarakat tuh akan sangat unik dan akan sangat khas. Ya, ketika Anda misalnya mengobservasi ya, misalnya Anda bisa tidak bagaimana masyarakat pesisir ya sama masyarakat pegunungan deh gitu ya, atau kan kota deh. Pesisir itu kan pinggiran ya, pantai gitu ya, sama masyarakat kota yang di tengah yang cenderung kosmopolit gitu ya. Itu coba ada teliti deh gimana dia respon dia dalam misalnya melihat gadget itu ya difungsikan sebagai apa gitu ya, pasti akan beda biasanya ya kan ya, karena emang secara karakter tipologi masyarakat di tengah gitu ya, perkotaan ya, itu berbeda dengan masyarakat pesisir ya kan. Pesisir kan biasanya karena dia budaya pesisir budaya pantai ya, jadi dia terbuka karena pantai itu kan orang tuh dari mana aja bisa datang, aksesnya tuh salah satu akses yang orang tuh bisa datang tuh di lewat itu laut, pantai, jadi dia sangat terbuka banget. Kemudian mungkin kalau untuk orang pesisir kayak handphone gitu ya, itu tuh untuk hiburan, kemudian kalau untuk masyarakat tengah, masyarakat kota sendiri, ya, lebih ke fungsi-fungsi yang memang sih karena dia kota ya, sebagai pusat ekonomi ya, di situ fungsinya itu akan beda lagi. Misalnya untuk mendukung kerja gitu ya, untuk
apa konfirmasi kehadiran, pokoknya lebih kepada fungsi-fungsi strategis ya sebagai seorang profesional gitu ya, sebagai orang mendukung karirnya seperti itu. Kalau walaupun sebenarnya baik apa namanya pusat ekonomi juga ada di pesisir, tapi kan lebih padat di kota seperti itu. Dan biasanya pusat kota sendiri itu apa agak ke ini ya, bukan di pinggir pantai pastinya gitu, agak tengah seperti itu. Karena di tengah itu kan dia justru titik temunya ya, titik temunya dengan berbagai macam apa empat unsur penting dalam difusi. Ya, ini kita baru bicara difusi dulu ya. Ya, difusi tadi apa difusi? Definisinya difusi tadi apa? Karena saya akan banyak ngomong difusi adopsi. Kalau Anda nggak nempel, takutnya ini lupa lagi, nggak paham. Difusi itu proses penyebaran ya, jangan lupa ya, penyebaran informasi, inovasi ya, jangan lupa. Jadi difusi itu dari diffusion itu artinya penyebaran, berarti itu adalah proses penyebaran informasi terkait dengan inovasi. Oke. Nah, kalau adopsi itu tadi apa? Penerimaan, menerima atau menolaknya gitu ya, sebuah inovasi. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke difusi. Nah, 4 unsur penting dalam difusi itu yang pertama, atau bisa dikatakan 4 syarat, ya 4 syarat difusi itu. Yang pertama itu adalah ada inovasi dong, apa yang mau disebarin gitu kan, harus ada inovasi. Kemudian yang kedua adalah saluran komunikasi, karena bicara mengenai penyebaran informasi berarti harus ada salurannya, medianya ya, saluran komunikasi. Kemudian yang ketiga waktu ya. Oke, yang ketiga adalah waktu ya, karena ini proses mengambil keputusan, dia menerima atau enggak, jadi waktu itu juga berperan gitu loh ya dalam difusi ini ya. Kemudian sistem sosial itu jadi siapa yang misalnya paling berperan gitu loh ya. Kadang-kadang ada pihak tertentu ya secara mengenai inovasi itu pengaruh ya terhadap penerimaan kita terhadap inovasi. Oke. Sekarang kita lihat satu-satu ya. Inovasi. Oke, tadi udah lah ya secara ini ya, apa namanya definisi. Gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru atau lebih baik dari sebelumnya oleh seseorang ya. Oke, maksudnya inovasi itu adalah baru, baru karena dia pembaharuan gitu ya dari yang sebelumnya. Maunya kan inovasi ini adalah langkah yang lebih baik ya dari sebelumnya gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini kebaruan inovasi ini diukur secara subjektif juga, karena bisa jadi inovatif untuk A, bisa jadi ya itu belum tentu inovatif bagi B, jadi emang subjektif dan relatif akhirnya itu. Saya baca-baca itu ya ternyata akhirnya memang sangat relatif, personal banget gitu ya, kebaruan inovasi itu. Nah, oke, jadi ide itu dianggap baru oleh seseorang, maka ia berarti inovatif untuk orang itu. Tapi nanti akan beda lagi ketika versi orang lain gitu ya, karena kan setiap individu punya kebutuhan yang berbeda-beda gitu. Oke, kita masih bicara inovasi ya. Nah, sekarang syarat inovasi itu apa sih? Nah, ini menurut Rogers dan Shoemaker, ya, pertama mempunyai manfaat yang relatif, ya relatif advantage, ya. Karena memang ukurannya akhirnya subjektif, akhirnya kemanfaatannya pun
itu juga relatif gitu antara orang satu dengan orang yang lain gitu ya. Tapi kalau dia sudah apa banyak dipakai sama orang, berarti pengakuan manfaatnya itu apa berarti sudah diakui ya oleh apa, orang yang lebih luas lagi gitu ya, kelompok yang lebih luas gitu. Oke. Nah, ini jadi harus bermanfaat bagi masyarakat dari sisi apa nih manfaatnya? Nah, bisa dari sisi ekonomi, keunggulan sosial. Artinya keunggulan sosial itu dia bermanfaat nggak untuk mendukung dia dalam berinteraksi, kayak gitu. Rasa ya, oke, rasa itu mungkin apa ya, manfaat terhadap mungkin ini terkait sama kuliner kali ya. Iya. Kemudian kenyamanan, oke, dia membuat lebih nyaman nggak gitu ya, nyaman memudahkan gitu ya, nyaman kan seperti itu ya. Dia merasa aman dan lebih lebih ya, inovasi itu lebih membantu dia gitu, atau puas ya. Ini contohnya nih online shopping. Nah ini dia nih ya. Tadi saya nyari contoh apa gitu ya. Oke, saya pikir ini online shopping juga akhirnya setiap akan kenyamanannya itu gitu ya, manfaatnya antara satu orang dengan orang lain itu juga sangat relatif gitu. Ada yang misalnya nyaman karena dia memang apa, pengalaman-pengalamannya selalu positif belanja online gitu ya, mendukung kebutuhannya dia telah untuk misalnya hemat dalam berbelanja seperti itu ya. Kemudian nggak mesti meluangkan waktu, kemudian dia bisa bebas menelusuri berbagai alternatif gitu ya. Untuk satu barang aja dia bisa searching kemana-mana gitu, dia bisa asik membandingkan gitu ya. Tapi beda lagi dengan orang yang punya pengalaman yang nggak bagus ya, punya trauma bahkan ya, belanja online itulah ya. Kemudian yang kedua adalah kesesuaian atau kesesuaian itu maksudnya setara ya. Nah, inovasi itu harus sesuai atau setara dengan nilai-nilai tradisi dan adat istiadat, pengalaman, kebutuhan masyarakat tertentu. Ya, karena ini momen perbaharuan dari yang sebelumnya, otomatis apa namanya, minimal tuh dia setara dengan yang lama gitu ya. Jadi kalau yang dia kurang sepadan, kurang setara, dia tuh bisa, peluangnya bisa ditolak gitu ya. Atau bahkan kalau emang justru gitu ya, bukan setara tapi dia lebih punya advantage, itunya apa, manfaat lebih dari itu, nah kemungkinan diterimanya itu akan lebih besar. Kayak contohnya MRT gitu ya. MRT kalau dilihat dari kebutuhan masyarakat kota ya, apa itu sesuai banget gitu ya, mengatasi kemacetan. Nah, jadi orang profesi di dalam itu masuk gitu, profesi lu ujungnya tuh mau ini bisa menjadi opsi untuk orang-orang yang apa, kerja di perkotaan atau punya aktivitas jadi kayak kerumitan atau kompleksiti. Yang pakai relatif ya, kesesuaian, kemudian kerumitan. Nah, kerumitannya jadi tingkat rumitnya itu, jadi inovasi itu justru harus lebih mudah bisa apa gitu ya,
digunakan ya. Jadi tingkat kerumitannya tuh apa rendah dibandingkan produk sebelumnya. Gitu. Maunya kan seperti itu. Ya, produk baru ini kan mau lebih membantu dia memudahkan dalam melakukan hal gitu ya. Otomatis kerumitannya di bawah kadar yang sebelumnya. Ya, karena kalau makin simpel, mudahin, maka peluang untuk diadopsi atau diterima ya itu akan lebih besar. Oke. Kayak electronic learning itu kamu belajar di mana aja tuh gitu ya. Bisa atau misalnya apa ya, program yang besar tuh kayak MRT kemarin juga ada pasang trialnya kan gitu ya. Kemudian nih ada inovasi yang terkait sama aturan lalu lintas. Dulu juga sebelum pemberlakuan fix ya peraturan lalu lintas ganjil genap di jalan-jalan protokol itu juga ada pemberlakuan apa trial dulu ya. Karena kalau trial orang kan jadi ngerasain sendiri gitu, ngerasain sendiri, kemudian dia bisa mengevaluasi, oh ternyata enak juga ya kayak gitu. Ya walaupun ada sesuatu yang berubah, tapi apa namanya, ternyata itu memudahkan dia. Kalau ada yang positifnya, kalau ada negatifnya, nah itu untuk catatan untuk yang produsen atau bisnis owner ya atau si pemilik proyeknya untuk mengevaluasi gitu ya. Kemudian yang kelima adalah dapat diamati, observability ya. Jadi inovasi ini juga harus memberikan apa hasil nyata gitu ya. Jadi dia bisa diamati langsung gitu ya oleh masyarakat. Sehingga si calon pengguna gitu ya itu akan semakin yakin gitu karena memang ada bukti hasilnya gitu ya. Oke. Sehingga juga keputusan untuk menerimanya, adopsinya juga akan semakin cepat ya. Ini banyak ya ke misalnya produk-produk kayak produk-produk pertanian ya, misalnya penggunaan pupuk organik. Jadi ada nanti kita bisa diamati sendiri apa sih ini ya dampaknya ya penggunaan pupuk organik itu terhadap tanamannya, misalnya padi atau lebih bagus nggak kualitas padinya dan sebagainya. Atau misalnya adanya inkubator bisnis gitu ya. Ini juga inovasi gitu ya di sudah umum sekali gitu untuk bidang kewirausahaan, di mana ada pilot project yang dipilih gitu ya untuk ini melaksanakan program inkubator bisnis ini. Jadi apa namanya calon pengguna gitu ya itu akan melihat ininya hasil nyatanya ya, ngefeknya nih si program inkubator bisnis ini terhadap apa namanya UMKM misalnya ya, ini kaitannya biasanya UMKM gitu. Bagus nggak ininya pergerakannya, omsetnya setelah di apa namanya handle sama si inkubator bisnis ini apa omsetnya naik nggak? Gitu. Kemudian ya secara strategi marketing dia tepat nggak kayak gitu ya. Oke.
Nah, kemudian yang kedua, tadi ini ya secara difusi tadi apa inovasi ya. Kemudian yang kedua itu adalah saluran komunikasi. Nah, ini juga penting karena memang difusi adalah apa tadi penyebaran informasi inovasi ya. Nah, makanya saluran komunikasinya, medianya itu jadi penting ya. Kita pakai channel apa itu jadi penting, pilih. Kita memilih media aja itu bukan hal yang sembarangan, jadi memang harus banyak banyak hal yang harus dipertimbangkan gitu. Ya. Kalau ada teman Anda yang mau masuk bilang ya, saya ngintip-ngintip nih. Ya, ya saluran komunikasi. Jadi alat yang digunakan dalam proses transformasi pesan ya, pertukaran pesan antara pihak yang terkait pada kegiatan akses penciptaan dan berbagai informasi untuk memperoleh pemahaman inovasi. Jadi tujuan pakai alat itu adalah apa? Membantu menyampaikan pesan sehingga dia memperoleh pemahaman atau pengetahuan mengenai inovasi itu secara tepat gitu ya. Nah, kalau untuk saluran komunikasi ini biasanya untuk media massa atau dengan tatap muka ya, atau banyak lah ya saluran-saluran media massa itu kan banyak. Dia mau TV komersial, iklan radio, cetak ya, atau mau apa yang flyer yang seperti itu ya. Nah itu tergantung ininya, tergantung produknya gitu. Karena ada karakteristik produk tertentu yang dia itu cocok deh di treatment dengan apa seperti itu. Atau juga ada saluran interaksi tatap muka yang langsung ya. Nah, ada produk tertentu yang kombinasi, bahkan dia media massa kombinasi dengan tatap muka kayak gitu. Ya, misalnya gini, produk kecantikan nih. Ya. Anda bikin inovasi produk kecantikan. Nah, otomatis kalau sebenarnya kalau untuk kecantikan kan apa namanya? Atau make up ya, make up lain gitu. Skincare atau make up seperti itu. Expose dari media massa itu kalau tepat ada dari modelnya juga tepat, kemudian kualitas fotografinya, kemudian bagaimana pengarahan gayanya dan sebagainya itu tepat, itu bisa efektif ya. Apalagi misalnya brand Anda sudah bagus gitu ya, sudah kuat gitu ya di tengah masyarakat. Tetapi ditambah lagi dengan tatap muka, kalau misalnya Anda membuat beauty class kayak gitu atau demo untuk ini memperkenalkan kosmetik baru nih, varian baru kayak gitu, itu lebih meyakinkan lagi ya. Karena apa? Biasanya kalau beauty class itu kan dia dikasih produknya, nah dia nyoba tuh. Nah kalau untuk perempuan ya, kalau udah nyobain kemudian cocok, bagus gitu ya, menambah cantik, percaya diri dan sebagainya, nah itu lebih meyakinkan. Jadi dalam media massa ini bisa satu atau lebih atau kombinasi ya. Oke, ini contoh ya, contoh saluran komunikasi difusi dengan optimalisasi di saluran komunikasinya. Contohnya di aplikasi ini nih untuk tracking nih, mendeteksi alur penyebaran COVID ya. Sekarang kan kita harus punya nih aplikasi Lindungi Peduli. Ini mau kemanapun, masuk mall, masuk gedung perkantoran itu harus menunjukkan itu nih Lindungi Peduli ini nih ya. Nah ini apa namanya? Ya, aplikasi ini sangat informatif sekali ya. Jadi memang kita jadi tahu area tempat kita berada itu gimana tuh potensi ininya, penyebarannya itu seperti apa. Itu bisa kasih informasi apa yang lengkap ke kita gitu ya. Tuh, karena keberadaan kita juga di track sama dia tuh.
Nanti dia akan kasih informasi ke kita, misalnya di area kita, radius di area kita itu apa yang apa kena positif itu berapa. Jadi misalnya kita berada di area mana nih gitu ya, dan kita juga jadi lebih waspada gitu. Atau oke, yang ketiga adalah waktu ya. Ini masih tentang apa tadi? Syarat ya, syarat atau 4 unsur penting ya dalam difusi. Tadi inovasi, kemudian saluran komunikasi, kemudian waktu. Ya. Oke, waktu itu juga sangat penting dalam proses difusi atau proses penyebaran informasi inovasi. Oke. Nah, ini terbagi dalam 3 dimensi. Ya, dimensi itu maksudnya itu ukuran ya. Jadi apa namanya? Ukuran besar. Misalnya ada pengambilan keputusan sifat masyarakat rentang waktu adopsi. Ya. Nah, apa namanya? Oke, pengambilan keputusan. Nah, keputusan dimulai dari penerimaan pengetahuan tentang objek inovasi hingga terbangunnya sikap atau keputusan untuk menerima atau menolak. Contoh misalnya tentang ini deh, inovasi hijau atau yang terkait sama apa konsep go green seperti itu ya. Nah, ini kan kita pro atau kontra nih. Seperti itu, misalnya ada inovasi terkait dengan pemilahan sampah organik atau non organik yang seperti itu ya. Kalau kita apa cepat nerima ya, ngambil keputusannya cepat gitu ya, itu otomatis proses difusinya ya, itu juga lebih efektif gitu ya. Kemudian sifat masyarakatnya ini juga ya terkait dengan tipologi kebiasaan atau sifat yang terkait dengan sifat yang terbuka atau tertutupnya dari suatu masyarakat. Jadi itu pengaruh terhadap pertimbangan menerima atau nolaknya inovasi. Ya. Ya. Kalau tadi ngambil keputusan, ya cepat atau lambatnya seseorang ngambil keputusan itu pengaruh kepada juga apa cepat atau lambatnya dia menerima inovasi. Ya. Oke. Nah itu banyak sih faktornya sebenarnya ya. Misalnya dia udah punya pengetahuan sebelumnya, ya otomatis ketika ada inovasi terkait dengan apa kampanye ya, go green gitu, nah itu kan relate banget gitu ya dengan sikap atau nilai yang selama ini dia apa dia dukung gitu ya. Jadi akan lebih cepat dia bisa menerima inovasi itu. Kemudian nomor 3 rentang waktu adopsi. Nah ini kaitannya dengan panjang atau pendeknya waktu yang menyebabkan ini rentang itu jadinya durasi ya, jadi panjang pendeknya. Nah itu akhirnya membawa konsekuensi terhadap jumlah ya, pergerakan jumlah atau sedikitnya orang yang mengadopsi ya, orang yang menerima sebuah inovasi. Kalau lagi nih, ini saya kasih contoh inovasi misalnya tentang dalam misalnya produk Anda kasih relatif gitu. Tapi Ramadan itu kan 1 bulan ya. Jadi nah ini sebenarnya bisa dampaknya bisa positif artinya orang tuh jadi apalagi Ramadan itu dengan bersedekah.
dengan banyaknya muzaki atau bisa jadi karena rentang waktu yang sempit justru malah apa? Karena sempitnya waktu responnya justru nggak terlalu bagus. Tapi kebanyakan sih saya lihat karena justru ini di bulan Ramadan, bulan terbatas, yang dimana dibatasi sama waktu hanya 1 bulan, juga dengan kekhususan ya, keistimewaan di bulan itu justru meningkat gitu ya. Nah ini, jadi rentang waktu itu dia punya pengaruh yang signifikan terhadap penerima atau ditolaknya sebuah inovasi. Oke. Yang terakhir adalah sistem sosial. Ya, yang tadi pertama apa? Inovasi, saluran komunikasi, waktu, kemudian yang keempat itu sistem sosial. Nah, sistem sosial itu adalah sistem yang terdiri dari elemen sosial. Nah, elemen sosial sendiri adalah terdiri dari tindakan yang dilakukan individu yang saling berinteraksi. Ya, jadi elemen sosial itu tindakan-tindakan jadi tindakan-tindakan yang dilakukan individu. Dia mau tindakan yang pro atau kontra. Jadi sistem itu kan isinya emang interaksi ya, jadi tindakan-tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh individu. Oke, sistem sosial juga berkaitan dengan keterlibatan struktur kerja antar unit dalam kehidupan masyarakat untuk mengambil keputusan. Oke. Jadi dalam sebuah organisasi atau perusahaan, nah itu kaitannya dengan struktur kerja antar departemen. Jadi interaksi antar departemen dalam dalam sebuah perusahaan atau kelompok gitu. Yang utamanya adalah untuk mengambil keputusan, ya. Jadi pengambilan keputusan yang dia itu ada peran orang-orang tertentu di dalam struktur ya. Nah itu pengaruh terhadap tingkat penerimaan inovasi gitu, ya. Nah, dalam sistem sosial terdapat nilai norma struktur kerja, kepemimpinan dan agen pembaru yang semuanya mempengaruhi proses difusi hingga ke adopsi. Oke? Jadi pihak yang encourage ya, mendorong gitu ya, itu tuh punya pengaruh gitu ya. Ketika ulama yang bicara mengenai misalnya hukum e-commerce gitu ya, itu pasti akan punya pengaruh terhadap respon masyarakat terhadap e-commerce itu, atau siapa ahli ya, ahli marketing atau siapa orang yang punya pengaruh gitu. Bentar ya. Di sini ada yang mau bertanya? Ya, lanjut ya. Masih banyak bahasan. Oke, kemudian kita teruskan ke proses difusi inovasi. Oke, inovasi dikenalkan pasar melalui proses difusi agar bisa diadopsi masyarakat sebagai sebuah kebutuhan. Ini sebenarnya kalau dirunut ya, inovasi, difusi, adopsi itu tuh kaitannya sangat erat. Ya enggak? Karena inovasi itu dikenalkan pasar melalui proses difusi. Difusi sendiri itu penyebaran informasi. Jadi kayak dia tuh kayak proses sosialisasinya ya, tapi lebih penekannya di bagaimana mentransfer pesan-pesan keunggulan gitu yang dimiliki oleh inovasi ya. Nah, ending nantinya setelah masyarakat itu terpapar dengan informasi, nah dia kan ada proses berpikir kan, dia menerima atau enggak nih ya, dia akan membandingkan komparasi dengan produk lama ya dan sebagainya. Nah, ujungnya kalau dia menerima, nah berarti dia menjadi adopter atau dia udah
sudah apa namanya, ya dia menjalani apa, menerima ya, menerima inovasi tersebut gitu. Jadi itu, apa, 3 hal yang, apa, yang satu sama lain itu, berkesinambungan gitu. Oke. Nah, waktu yang dibutuhkan dalam difusi itu tidak sama, tergantung jenis produk yang dipasarin, media yang digunakan, pihak yang menyampaikan, kondisi masyarakat. Tadi udah sempat disinggung juga ya. Jadi kecepatan ya, kecepatan cepat atau lambatnya ya, orang, cepat atau lambat dalam apa namanya, dalam nyebarin informasi gitu ya, itu tergantung apa, produk yang dipasarin. Waktu yang dibikin itu untuk difusi ya, untuk menyebarkan informasi itu akhirnya tergantung pada jenis produknya, medianya, pihak yang menyampaikan, kondisi masyarakatnya. Ya. Kalau misalnya Anda produk misalnya ya, snack gitu ya, snack atau misalnya pasti dibanding misalnya obat-obatan ya kan, karena biasanya untuk makanan lah ya, kuliner kan dia terputar orang tertentu yang punya juga membuat apa, waktu yang dibutuhkan juga akan lebih cepat ya, responnya itu juga apa, gitu ya, respon yang kita bisa amati dari konsumen itu akan cepat. Oke, kemudian kondisi masyarakat juga menentukan panjang pendek difusi hingga adopsi. Jadi kondisi masyarakat yang tadi itu ya, ini masyarakat terbuka atau tutup ya, itu juga pengaruh. Kemudian masyarakat terdidik, maaf ya, atau misalnya kurang, itu juga pengaruh ya. Oke, atau masyarakat yang tipenya apa namanya, konvensional ya, tradisional atau modern itu juga pengaruh gitu. Konservatif ya, katanya seperti itu. Nah, dalam proses difusi sebenarnya yang ditransformasikan oleh pengembang inovasi kepada pasar adalah itu tadi ya, transfer pengetahuan. Karena tadi penyebaran informasi berarti apa yang ditransfer itu disebarkan itu adalah berupa pengetahuan. Ya, pengetahuan dalam artian segala hal yang terkait dengan informasi-informasi yang terkait dengan apa, dengan inovasi baru ini, si produknya ini ya. Nah, sehingga gini, kalau dia semakin jelas informasinya, eksplisit, apa verbal gitu ya, jadi semakin bisa diamati gitu ya, maka pengetahuan itu akan mudah untuk apa, disampaikan ya, disampaikan, ditransfer ke masyarakatnya, dicepat proses difusi atau adopsinya ya, karena ada pengetahuan yang sifatnya itu tersembunyi yang saya pernah sampaikan, itu yang disebut dengan tacit ya, tacit knowledge itu pengetahuan yang tersembunyi, jadi dia tuh susah untuk diceritain ya, susah untuk dikodifikasi, maksudnya kalau disampaikan dalam tulisan gitu itu apa namanya, memang bisa orang memahami secara tulisan aja, tapi untuk benar-benar mempraktekkan seperti yang dialami sama orang ini gitu, yang mengalami itu nggak akan sih ya. Ini misalnya tecit itu seperti misalnya
apa di kesehatan atau sesuatu yang ya bisa lompat yang tinggi banget, tapi wah terus kalau diceritain teknik dia nggak ngalamin sendiri, apa dia akan ngeras caranya begini si kaki dan sebagainya, kemudian Anda harus taringnya lari ketika dipraktekin sama orang lain itu juga berhasil gitu ya. Jadi itu yang disebut apa namanya tacit knowledge atau pengetahuan tersembunyi itu seperti itu. Nah itu biasanya transfernya kalau untuk tacit knowledge atau pengetahuan tersembunyi itu adalah lebih efektif dengan tatap muka. Tatap muka ini cerita langsung gitu ya, dari orang yang mengalaminya sendiri. Ya. Oke, balik lagi itu bukan hal yang jadi fokus kita ya. Nah, inti dari proses difusi itu adalah bagaimana menjadikan masyarakat memiliki pengetahuan tentang produk atau layanan atau apapun yang berupa inovasi itu, ya, sehingga nantinya dia dapat mengadopsinya atau mengimplementasikannya seperti itu. Ya. Nah, ini ya. Ini hari kita bicara mengenai communication channel atau saluran komunikasi, karena ini proses penyebaran informasi. Kamu bicara juga mengenai channel ini namanya komunikasi. Ya. Prosesnya yang diawali dengan knowledge, kemudian persuasion, kemudian decision, kemudian implementation, kemudian confirmation. Ya, ya, di sini terangannya ya. Jadi kalau yang itu, di sini pengetahuan, jadi memang diawali untuk keputusan. Jadi ini agak menyampaikan antara ya, proses rentetan itu tadi kan itu kan dilaksanakan dengan melalui saluran komunikasi gitu. Ya itu adalah penyebaran informasi. Ya. Yang di ujungnya ini adalah apa namanya, coba kita lihat ya, implementationnya ini ya, ini adalah sudah masuk ke adopsi. Jadi memang ini gabungan gitu ya, gambaran gabungan dari proses untuk diskusi dan adopsi. Ya. Oke, ini ada fokusnya ke pengambilan keputusannya ya. Oke, yang pertama itu munculnya pengetahuan atau knowledge. Oke, jadi seseorang individu atau misalnya dalam sebuah organisasi atau perusahaan, dia adalah unit pengambil keputusan, yaitu jadi tahap knowledge ini dialami untuk memahami eksistensi dan keuntungan dari inovasi itu sendiri, bagaimana itu bekerja, inovasi itu berfungsi. Kemudian yang kedua persuasi, ya. Nah ini individu atau pengambil keputusan itu diajak gitu ya untuk diajak gitu ya untuk menimbang-nimbang untung rugi dari inovasinya. Ya. Nah ini biasanya peran model ini ya, siapa yang berbicaranya gitu ya, pihak yang menyampaikan itu juga punya pengaruh. Jadi dipengaruhi oleh sumber informasinya ya. Ketika misalnya tokoh masyarakat ya atau orang yang ahli bidangnya ya,
Nah, pastinya itu akan memperkuat seperti itu. Oke, kemudian tahap keputusan atau decision. Nah, ini muncul ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya itu terlibat dalam aktivitas yang mengarah pada pemilihan adopsi, ya, atau menolak, ya. Nah, ketika decision ini jadi diarahin itu terlibat dalam aktivitas yang dia itu nanti bisa mengarah kepada pengambilan keputusan gitu, ya. Bisa jadi misalnya ada langkah-langkah interaktif gitu ya, ada sesi tanya jawab gitu untuk lebih meyakinkan dan sebagainya, atau misalnya langsung diajak mengimplementasikan praktek langsung trial gitu ya. Nah, itu bisa mengarah ke pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya adalah tahapan implementasi. Nah, ini implementasi ini adalah tahap dia mengambil keputusan nih, ya, mau pakai atau enggak, mau mengimplementasiin atau enggak. Nah, setelah dia memutuskan, dia akan mencari penguatan, konfirmasi ya, confirmation ini. Setelah dia memutusin, dia akan mencari penguat ya terhadap keputusan yang dia sudah ambil. Atau kalaupun menolak, dia akan mencari kayak menguatkan keputusannya dia. Benar nggak sih keputusan gue gitu? Ya, kalau untuk yang dia menerima, dia akan mencari tahu orang-orang misalnya yang sudah menggunakan itu, ya, untuk semakin dia yakin. Oke, ini sama ya, sama ini sebenarnya. Oke, sekarang kita masuk ke adopsi. Maaf ya, ternyata memang ada yang lebih spesifiknya ya tentang tadi saya bilang itu yang tanda panah itu tadi campurannya adopsi dan tadi fungsi dan adopsi ternyata ada tahapnya sendiri. Oke, ya, ini proses adopsi inovasi. Nah, adopsi inovasi agak mirip sebenarnya sih ya, agak mirip kalau saya melihatnya. Nah, tadi kan dimulai pengetahuan gitu ya. Kalau adopsi ini dimulai dengan kesadaran, ya. Oke. Jadi yang pertama itu awareness atau kesadaran. Sasaran itu mulai sadar dengan adanya inovasi yang ditawarin. Ini orang ini tuh udah ke trigger untuk ngambil keputusan yang adopsi, ya. Yang pertama tuh awareness, ya, kesadaran. Jadi ini sasaran itu, calon pengguna itu sadar gitu ya, mulai sadar tentang adanya inovasi yang ditawarin. Kemudian yang kedua interest atau minat ya, jadi tumbuhnya minat setelah kita sadar, ini sasaran ini sadar, kemudian biasanya diikuti sama minat. Oh, iya butuh gitu. Habis itu dia baru bukan maksudnya tambah kuat kesadarannya sehingga muncul keinginan atau minat, ya. Nah, ini bisa dilihat dengan antusiasme dia bertanya gitu, atau misalnya menggali lebih jauh ya terkait dengan inovasi yang ditawarin. Oke, kemudian yang ketiga evaluation, jadi penilaian. Setelah sadar, kemudian mulai evaluasi, benar gitu. Dengan timbang gimana? Hasilnya sedang dicari. Ini bisa mengatasi masalah yang tidak gitu. Ya, lalu dia menambahkan mana enggak? Dia bisa lebih menambah saya mudah gitu ya.
Oke. Kemudian yang berikutnya ada trial. Nah, ini mencoba nih, ya. Untuk lebih meyakinkan lagi, ya, untuk benar-benar mau nyoba nih, maksudnya mau menerap, mau mengadopsi gitu ya, mau menggunakan si harusnya nyoba dong gitu ya kan, biar kerja langsung gitu sama si penggunanya. Nah, dia akan mencoba dari skala kecil dulu biasanya, ya, untuk itu menambah nilainya dia nih, gitu ya, menambah penilaian dia, menambah keyakinannya dia, gitu ya, sebelum dia nanti menerapkan karena apa ya? Dia dulu waktu mutusin misalnya, orang ini sistemnya lebih digadang-gadang dianggapnya di klaimnya lebih gitu. Nah, untuk lebih kan dia memberikan ini apa namanya ruang untuk trial ya selama sebulan kayak gitu. Ya. Walaupun sebenarnya itu juga kita belum kuali ya, tapi melihat gimana nih karena langsung rasain sendiri dampaknya positif nggak apa bisa menjadi solusi atau enggak kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah adoption. Nah, adoption ini nerima nih akhirnya nerima dengan penuh. Ini udah di trial kan udah apa namanya dia evaluasi, trial itu kalau ternyata trialnya sukses gitu ya, ternyata itu memang sesuai dengan kebutuhan, baik memberikan kemudahan, memberikan kenyamanan, kepuasan dan sebagainya. Nah, akhirnya ini tambah yakin, ya bisa menerima dengan penuh keyakinan ya terhadap inovasi baru ini. Nah, ini seperti ini. Kalau untuk diagramnya seperti ini. Ya. Awareness, internet evaluation, kemudian trial, adoption. Ada yang masuk enggak?
sore. Kayaknya ibunya ini ya, kena ini jaringan. Ditunggu aja ya teman-teman. Iya ibu, ini lagi apa sinyalnya kurang bagus.
Bentar ya teman-teman, kayaknya ibunya lagi kendala sinyal deh.